5 distrik ya. 5 distrik. Sana ada yang salah satu pasangan memperoleh 0, yang salah satu pasangan memperoleh seluruhnya atau tidak, atau semua ada perolehan suara masing-masing distrik? Semua perolehan suara masih ada. Semua ada ya? Ya. Tidak ada yang 0 ya? Tidak ada 0. Tidak ada yang 0. Pada saat hari pemungutan suara, saudara ada di mana? Pemungutan suara saya di Tigi Timur itu? Ya, Ada di sana? ada di sana. Pemungutan suara di sana? Ya, Di Tigi Timur itu memang ada pemungutan suara tidak? memang ada. Pada saat hari pemungutan suara tanggal 9, Ya, ada pemungutan suara tidak di Tigi Timur itu? ada. Di tingkat di mana? Di kampung apa? Distrik. Di distrik? Distrik. Ada pada saat itu? Ya, ada. Jadi seluruh kampung berkumpul di situ? Seluruh kampung berkumpul dan BPD mereka bagi di tempat masing-masing TPS. Ya, seluruh kampung berkumpul di Tigi Timur? Tigi Timur. Di ibu kota ya? Ibu kota. Ibu kota distrik? Ibu kota distrik kan Tigi, baru sebelahnya. Iya. Semua semua kampung PPS ada di situ hadir? Hadir. Itu pemberian suaranya dengan kesepakatan atau dengan pencoblosan? Pencoblosan kalau distrik Tigi Timur. Oh, pencoblosan pada saat itu? Ya. Bukan kesepakatan ya? Ya. Bukan noken ya? Ya, bukan noken. Bukan noken. Baiklah, hanya mengkonfirmasi saja dengan keterangan yang tadi. Ada hal lain yang mau disampaikan? Cukup? Cukup, yang mulia. Cukup. Baik, terima kasih ya. Baharudin Faromawan. Siap, Yang Mulia. Ya. Alamat tempat tinggal di mana? Jalan Agus Karici, nomor 3X, Sentani, Jayapura, Provinsi Papua. Ya. Saudara saksi pasangan nomor 2 di rekapitulasi Provinsi Papua, ya betul? Siap, Yang Mulia, saksi sekaligus sebagai sekretaris tim kampanye Provinsi Papua. Sekretaris tim kampanye ya. Tanggal berapa rekapitulasi di Papua, Provinsi? Tanggal 18 Juli sampai dengan 19 Juli di kantor KPD. 2 hari ya? 2 hari. 2 hari, ya. Ya. Selama proses rekapitulasi, ada yang mengajukan sanggahan atau keberatan? Ada, Yang Mulia. Dari pasangan nomor berapa? Pasangan nomor 1. Mengenai apa? Izin Yang Mulia saya jelaskan Ya, silakan. kronologisnya. Proses rekapitulasi dilakukan selama 2 hari dan secara bergilir setiap kabupaten kota yang hadir lebih dulu mempresentasikan hasil rekapitulasi di kabupaten masing-masing. Kemudian kita sama-sama menilai sesuai dengan perolehan data per tim atau per pasangan calon, sehingga kita konfrontir apabila terjadi kekeliruan atau pencocokan data dan seterusnya. Ada beberapa hal yang dari 29 kabupaten kota, hampir setiap kabupaten mendapat catatan-catatan dari pasangan calon, bukan saja nomor urut 1, tetapi juga kami. Di situ yang lebih menonjol adalah persoalan Dogiai. Dogiai seperti beberapa kali mengalami penundaan karena harus pencocokan data sebagaimana yang sudah disampaikan oleh KPU maupun saksi terdahulu. Dari saksi provinsi yang hadir itu adalah Saudara Dedi Waluyo kemarin, yang saksi juga di sini, dan Muhammad Yamin. Di situ ada 2 hal rekomendasi sebenarnya. Rekomendasi pertama yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kabupaten Dogiai dan Bawaslu Provinsi tertanggal 15 Juli yang kemudian dikirim tanggal 16, baru tiba tanggal 17 di Dogiai. Inilah yang menjadi perdebatan karena pada tanggal 18 sudah harus dilakukan rapat pleno di tingkat provinsi. Kemudian ini tertunda sampai pada akhirnya Dogiai yang menjadi pembahasan di pertengahan, kemudian hari kedua baru kemudian diangkat kembali untuk dibahas karena waktu untuk penyelesaian seluruh rekapitulasi
akan berakhir. Sehingga pada saat itu KPU Provinsi Papua atas nama Ibu Betsy, juga Bawaslu, jadi kita sama-sama berpikir pada saat itu, saksi nomor 1 mencari solusinya, pasangan kami juga mencari solusi, Bawaslu, karena kita susah untuk mencari penyelesaiannya seperti apa. Lalu kemudian Bawaslu Provinsi Papua, Pak Pendeta Horek berkoordinasi dengan Bawaslu Pusat, dan KPU Provinsi Papua, Ibu Betsy berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua. Lalu kemudian dilahirkanlah rekomendasi yang disebut dengan pemilu susulan. Jadi rekomendasi pemilu susulan terhadap 2 distrik. Itu persoalan yang menonjol. Persoalan yang menonjol kedua adalah rekapitulasi tentang Yahukimo. Yahukimo ini hampir dari kabupaten pertama sampai dengan kabupaten terakhir, teman-teman dari pasangan calon nomor 1 selalu saja bermain dalam dinamika dan wacana tanpa memegang data satupun. Sehingga saya sebagai saksi, saya sering mengatakan, kita boleh berdebat di sini, kita boleh berardu argumen, tetapi harus disertai dengan data, karena forum rekapitulasi adalah forum pencocokan data. Tetapi dari 29 kabupaten kota, termasuk Dogiai, pasangan calon nomor 1 tidak bisa menghadirkan data. Yang bisa dihadirkan itu hanya pada Yahukimo. Sehingga Yahukimo itu terjadi perbaikan yang seharusnya Jokowi JK unggul di situ, tetapi karena data diperbaiki ada sekitar 20 distrik. Meskipun data PPD itu adalah salinan fotokopi. Tetapi kita sepakati, akhirnya di situ dari 4 distrik yang dimasukkan, kami yang semulanya suara, izin yang mulia mungkin saya lihat data. Ya, silakan. Kimo yang 4 distrik yang menangani. Yahukimo ada 4 distrik yang melakukan perbaikan. Dari seluruh 29 kabupaten kota, pasangan nomor 1 hanya bisa menghadirkan data dari Yahukimo yang bisa kita cocokkan secara bersama. 4 distrik itu lalu kemudian, distrik itu adalah distrik Obio, Amuma, Yogosoma, dan Uka. Yang awalnya adalah suara ini seluruhnya diberikan kepada pasangan nomor 2, tetapi dalam pencocokan data itu, pasangan nomor 1 mendapat suara 5.480 nomor 20 untuk distrik Obio. Distrik Amuma, pasangan nomor 1 mendapat 5.799, pasangan nomor 2 0. 3, Yogosoma, pasangan nomor 1 420 dan nomor 2 0 dan seterusnya Uka, pasangan nomor 1 5.674 dan nomor 2 0. Itulah yang menjadi titik sentral dari dinamika selama 2 hari. Kami pasangan nomor 1 khususnya sangat menjaga situasi karena memang ya kita dari nomor 2 kami juga dalam dinamika yang ada itu malu juga. Setiap kali pemilu kita yang paling banyak di MK. Jadi kalau bisa mari kita selesaikan seluruh persoalan sehingga pasangan nomor 2 kita buka ruang yang sebesar-besarnya. Apabila teman-teman ada data, hadirkan. Jadi yang bisa terselesaikan adalah persoalan Dogiai dengan Yahukimo. Selanjutnya, berkaitan dengan proses yang lain, izin yang mulia kalau bisa saya lanjutkan. Ya, silakan. Masalah apa lagi? Berkaitan dengan dalil, dalil pemohon di sini mengatakan tentang adanya intervensi kepolisian. Kami sangat menyayangkan itu. Saya sebagai sekretaris tim kampanye, jangankan arahan, surat menyurat ataupun himbauan dan sejenisnya. Saya keliling Papua, 29 kabupaten kota untuk melakukan konsolidasi. Tidak pernah berkoordinasi dengan pihak aparat pun. Sehingga disayangkan bahwa ada tuduhan yang seolah-olah kami dalam tanda petik menggunakan itu sebagai alat kemenangan kami. Mungkin yang dimaksud itu polisi tidur mungkin.
Ya. Selanjutnya adalah adanya intervensi penyelenggara pemilu. Sama sekali kami tidak pernah membangun komunikasi atau sejenisnya yang sifatnya menguntungkan pasangan calon nomor 2. Sehingga pada kesempatan ini kami ingin agar ini juga bisa menjadi perhatian kita semua, termasuk di dalamnya berkaitan dengan rekomendasi dari pemilu susulan di Dogiai. Sehingga pada kesempatan yang baik ini kami berikan kepada pemohon agar kemudian bisa menyejukkan situasi yang ada, karena seolah-olah dalam dalil-dalil itu kami di Papua bukan pemilu tetapi seolah-olah seperti jejak pendapat begitu. Sangat menakutkan, mencekam, yang kemudian sangat melanggar hak-hak demokrasi dan seterusnya. Sehingga ini sebagai tim kampanye maupun sekretaris yang bersaksi di sini, kami minta ini agar bisa menjadi catatan bagi kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Baik, ya. Itulah yang saudara tahu di sana, yang saya rasakan saudara tahu. Cukup ya. Ya, makasih ya. Terima kasih yang mulia. Ya. Ada pertanyaan pihak terkait terhadap saksinya? Cukup. Termohon ada? Ada majelis. Ada pemohon? Kalau ada, kita istirahat dulu ya. Baik, kita skorsing sidang sampai pukul 16.20. Ya. Sidang diskorsing sampai pukul 16.20. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Ya pemirsa, itu adalah suasana di mana akhirnya Ketua MK Hamdan Zulfan memutuskan untuk sidang MK memasuki masa rehat dan akan kemudian dilanjutkan kembali nanti pada pukul 16.20 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa tetaplah bersama kami, Special Report akan kembali sesaat lagi.